Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, salam Historia. Bagaimana kabarnya historian? Semoga selalu sehat walafiat ya dimanapun kalian berada, dan selalu positif tentunya. Meskipun kita masih dalam kondisi pandemi dan kita masih belajar dalam kondisi online seperti ini, semoga tidak mengurangi semangat kita untuk belajar, oke? Dan kita akan melanjutkan materi kita yang kemarin. Kalau kemarin kita membahas mengenai teori-teori masuknya pengaruh agama Islam di Nusantara, berikut saluran-saluran penyebarannya. Sekarang kita akan melanjutkan materi mengenai apa saja sih kerajaan-kerajaan maritim yang bercorak Islam yang eksis di masa lalu dan pengaruh hingga peninggalannya masih kita bisa rasakan hingga sekarang. Tapi sebelumnya, teman-teman mesti tahu dong, apa itu kerajaan maritim? Kerajaan maritim adalah kerajaan yang terletak di pesisir pantai, mengandalkan perdagangan dan pelayaran untuk menopang perekonomian. Kerajaan maritim Islam pertama, yang sekaligus merupakan kerajaan Islam pertama di Nusantara, meskipun ada yang mengatakan kerajaan Perlaklah yang tertua, adalah kerajaan Samudra Pasai. Kesultanan Pasai atau Samudra Pasai yang berkuasa sekitar 1267 sampai tahun 1521 adalah kerajaan Islam yang terletak di pesisir pantai utara Sumatera, kurang lebih di sekitar kota Luk Sumawe dan Aceh Utara, teman-teman, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Kerajaan ini didirikan oleh Marasilu yang bergelar Sultan Malik Al-Saleh sekitar tahun 1267. Adapun sumber-sumber sejarah yang menerangkan mengenai eksisnya kerajaan Samudra Pasai ini, diantaranya ada Hikayat Raja-Raja Pasai dan beberapa catatan penjelajah asing. Diantaranya catatan Ibnu Battuta tahun 1345, catatan perjalanan Marco Polo tahun 1292, catatan seorang Mahuan, dan catatan dari Tom Pyers. Pada bidang pemerintahan, Pasai sudah memiliki struktur pemerintahan dan tata kota yang cukup baik. Bisa dibuktikan dari terdapat istilah menteri, syah bandar, dan kadi. Kemudian ada gelar tun bagi putra-putri raja serta petinggi kerajaan. Selanjutnya, Kesultanan Pasai juga memiliki beberapa kerajaan bawahan atau vasal, yang penguasanya juga bergelar sultan. Kerajaan ini tidak memiliki benteng pertahanan dari batu, tapi telah memagari kotanya dengan kayu, teman-teman, yang berjarak beberapa kilometer dari pelabuhannya. Pada kawasan inti kerajaan juga terdapat masjid dan pasar, serta dilalui oleh Sungai Tawar yang bermuara ke laut. Pada bidang perekonomian, Pasai mengandalkan perdagangan lada sebagai komoditas ekspor. Itu kenapa Pasai termasuk kerajaan maritim, karena mengandalkan sektor perekonomian yang berlandaskan pada perdagangan di laut. Adapun alat transaksi yang digunakan oleh Pasai adalah koin emas yang disebut dengan dirham atau dirham. Padi juga digunakan sebagai bahan pokok yang dipanen 2 kali setahun. Serta Pasai memiliki peternakan sapi perah yang digunakan untuk kebutuhan mereka sendiri. Di bidang kebudayaan, Islam tentu saja merupakan agama yang mayoritas dianut oleh masyarakat Pasai, walaupun pengaruh Hindu dan Buddha juga turut masih mewarnai masyarakat ini. Dari catatan Mahuan dan Tom Pyers telah membandingkan dan menyebutkan bahwa sosial budaya masyarakat Pasai mirip dengan Malaka, seperti bahasa maupun tradisi pada upacara kelahiran, perkawinan, dan kematian. Kerajaan maritim Islam yang kedua adalah Kesultanan Aceh, teman-teman. Terletak di Aceh Rayek yang sekarang menjadi Aceh Besar. Kesultanan Aceh didirikan oleh Sultan Ali Bughayat Shah di atas puing-puing kesultanan yang sudah berdiri sebelumnya, yakni Kesultanan Lamuri. Adapun sumber sejarah tertulis yang menerangkan mengenai eksistensi dari Kesultanan Aceh adalah sebuah kitab berjudul Bustanus Salatin karya Nuruddin Ar-Raniri. Bustanus Salatin yang berarti Taman Raja-Raja berisi mengenai adat istiadat Aceh. Berikut juga berisi mengenai ajaran-ajaran dalam agama Islam. Lalu,
Kenapa Kesultanan Aceh dapat kita kategorikan sebagai kerajaan maritim Islam? Ini jawabannya. Karena pada tahun 1511, Malaka yang merupakan pusat perdagangan di Asia Tenggara pada waktu itu jatuh ke tangan Portugis, teman-teman, di bawah komando Alfonso de Albuquerque. Sehingga banyak sekali pedagang muslim yang kemudian mengalihkan kegiatan perdagangan mereka ke tempat yang lebih aman. Tempat yang aman dan strategis menurut pedagang-pedagang tadi adalah pelabuhan Aceh itu sendiri. Tentu saja, pengalihan kegiatan perdagangan tersebut membuat Aceh menjadi semakin kuat secara ekonomi. Tidak hanya kuat secara ekonomi, biasanya hal tersebut juga akan berdampak pada aspek militer mereka, terutama pada kekuatan armada lautnya. Terlihat dari di mana Aceh pada waktu itu berusaha untuk menjadi negara maritim dengan melakukan berbagai penaklukan wilayah yang dapat mendukung perekonomian Aceh. Jadi, antara ekonomi dan kekuatan politik atau militer ini saling berhubungan ya teman-teman. Ambisi Kesultanan Aceh untuk menjadikan armada lautnya menjadi sangat kuat tidak main-main, teman-teman. Aceh bahkan mengembangkan kekuatan militer dengan membangun kapal-kapal perang angkatan laut yang mampu mengangkut 600 hingga 700 prajurit. Khususnya pada masa kepemimpinan seorang pemimpin militer perempuan bernama Laksamana Malahayati. Wow, jadi luar biasa ya. Perempuan juga mesti tangguh dong. Selain kuat, perempuan juga harus terus berprestasi untuk mengembangkan dirinya dan berguna bagi sekitarnya. Tentu saja tanpa melupakan kodratnya sebagai seorang perempuan. Jaya dan sukses buat seluruh perempuan Indonesia. Kemudian Aceh juga berhasil mengalahkan armada Portugis di Pulau Bintan, teman-teman. Kuat sekali ya, bayangkan Portugis yang sudah mempunyai kekuatan militer yang modern bisa dikalahkan oleh kekuatan maritim Kesultanan Aceh. Salut buat Kesultanan Aceh. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai tantangan kemaritiman Kesultanan Aceh. Adapun tantangan pertama yang mesti dihadapi Kesultanan Aceh untuk mendirikan kerajaannya adalah fakta bahwa masyarakat Aceh bukanlah masyarakat yang agraris, teman-teman, atau masyarakat yang mengandalkan pada sektor pertanian. Namun, bagaimanapun juga, hasil pertanian ini sangat dibutuhkan, terutama pada sektor perdagangan dan untuk mendukung logistik kegiatan militer mereka. Karena tentu saja para prajurit yang bertugas tentu membutuhkan bahan makanan untuk bertahan. Kemudian hal tersebut diperparah karena wilayah pedalaman tidak mampu mendukung kebutuhan pangan masyarakat kota. Jadi masih ada masyarakat yang bercocok tanam tapi di wilayah pedalaman ya teman-teman. Lalu bagaimana dengan kondisi masyarakatnya? Ternyata hal tersebut juga menjadi tantangan bagi Kesultanan Aceh, di mana persatuan antar penduduk Aceh sangat longgar. Hal tersebut bisa dilihat dari penggunaan bahasa yang digunakan. Bahasa Melayu yang digunakan sebagai bahasa penghubung atau bahasa pengantar itu hanya terdapat di kota. Sedangkan untuk di desa dan pedalaman, yang dimana Aceh terdiri dari banyak sekali suku, masih menggunakan bahasa lokal atau bahasa daerah masing-masing. Selain masalah persatuan antar penduduk Aceh yang sangat longgar tadi, teman-teman, ternyata masih ada masalah lain, yakni ketimpangan pembangunan antara wilayah kota dan wilayah desa atau pedalaman di Kesultanan Aceh, di mana perkembangan kota berlangsung lebih cepat dibandingkan dengan kemampuan masyarakat pedalaman dalam menunjang kebutuhan masyarakat kota. Tantangan terakhir yang mesti dihadapi oleh Kesultanan Aceh adalah kondisi di mana kelompok-kelompok elit kerajaan tidak selalu mudah dikendalikan sultan. Kelompok-kelompok elit di sini maksudnya adalah kelompok-kelompok kaya yang tidak semuanya mendukung kebijakan, tindakan, dan program yang dilakukan oleh sultan. Salah satu program yang dilakukan oleh sultan adalah ekspansi yang mesti dilakukan oleh Kesultanan Aceh. Mereka selalu menutup diri terhadap kekuasaan Kesultanan Aceh, dan mereka selalu menguntungkan kepentingan pribadi dan kelompok mereka sendiri dibandingkan dengan kepentingan kerajaan.
Kita jangan niru mereka ya teman-teman, kepentingan bersama harus diutamakan. Kita masuk ke Kesultanan Maritim Islam yang ketiga, yakni Kesultanan Demak. Kesultanan Demak didirikan oleh seorang bernama Raden Patah yang merupakan putra dari Raja Majapahit terdahulu, yakni Raja Brawijaya kelima. So, diingat ya teman-teman, bahwa pendiri dari Kesultanan Demak adalah Raden Patah. Kesultanan Demak di masa lalu ini sungguh menjadi pusat perdagangan dan penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Kenapa? Karena ada peran-peran ulama atau para wali di Kesultanan Demak. Dan tentu saja teman-teman sudah familiar dengan ini. Siapa mereka? Ya, Wali Songo. Para ulama-ulama yang terkenal menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Dan Wali Songo ini menempati posisi yang terhormat dalam masyarakat dan pemerintahan Demak. Namun, selain 9 wali yang kita kenal, ada juga wali lokal yang berpengaruh. Adapun wali-wali lokal yang berpengaruh tersebut antara lain adalah Syekh Abdul Mughyi yang berasal dari daerah Pamijahan, daerah sekitar Tasikmalaya. Kemudian ada Syekh Siti Jenar yang terkenal dengan ajaran panteismenya, yakni Manunggaling Kaula Gusti. Ia dianggap kontroversial dan membahayakan ajaran agama Islam dengan pemahaman tasawufnya, sehingga Syekh Siti Jenar ini kemudian nanti dihukum mati. Selanjutnya ada Sunan Gesang yang berasal dari Magelang. Kemudian ada Sunan Tembayat yang berasal dari Bayat, Klaten. Sunan atau wali lokal yang terakhir yang diketahui adalah seorang bernama Sunan Panggung. Sunan Panggung ini ternyata adalah anak dari seorang anggota Wali Songo yang kita kenal, yakni putra dari Sunan Bonang. Lalu apa yang menjadi bukti bahwa Kesultanan Demak ini bisa dikatakan sebagai kerajaan maritim Islam? Yang pertama, Demak ternyata memiliki kapal jung yang sangat besar, terbukti dari laporan Alfonso de Albuquerque ketika ia berada di Malaka, dan seperti kita tahu pada 1511 ia berhasil menguasai Malaka. Jadi bisa kita lihat ya bahwa Demak memiliki armada laut yang cukup disegani dan tidak bisa diremehkan teman-teman. Ternyata kapal jung ini sering sekali beroperasi dari Jawa hingga ke Malaka, termasuk ketika kapal jung ini berusaha menyerang kedudukan Portugis di Malaka. Bukti kemaritiman Kesultanan Demak selanjutnya adalah Demak ternyata menguasai banyak sekali bandar-bandar atau pelabuhan dagang penting di pesisir Jawa. Nah, bandar-bandar atau pelabuhan yang dikuasai oleh Demak inilah yang tentu akan menyokong perekonomian dan kekuatan militer laut yang dimiliki oleh Demak. Selanjutnya, menurut Tom Piers, bahwa Demak ini ternyata merupakan kesultanan yang sangat makmur dengan komoditas beras yang sangat melimpah. Tidak hanya dikonsumsi oleh kalangan tersendiri, beras yang melimpah tersebut juga dijadikan komoditi dagang andalan oleh Kesultanan Demak. Bukti berikutnya, ternyata Demak juga memiliki 40 kapal jung. Wow, banyak sekali ya yang melayani jalur perdagangan dari Jawa hingga ke Palembang, teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang belum tahu apa itu kapal jung, jadi kapal jung ini adalah sejenis kapal layar teman-teman yang bisa kalian lihat pada ilustrasi gambar di atas. Kita masuk ke Kesultanan Maritim Islam yang keempat teman-teman, yakni Kesultanan Mataram Islam. Kesultanan Mataram didirikan oleh seorang bernama Sutawijaya. Ingat ya,
Sutawijaya yang bergelar Panembahan Senopati setelah terjadi keruntuhan dari Kesultanan Pajang. Sutawijaya sendiri mendapatkan kekuasaan dan jabatan setelah ia membantu Pangeran Benowo untuk mengatasi kekuasaan yang terjadi di Kesultanan Pajang. Pada awal pemerintahan Kesultanan Mataram yang dipimpin oleh Sutawijaya ini, ia mendapati kondisi yang tidak mudah, di mana pada masa awal pemerintahannya banyak sekali mendapat tantangan dari para bupati di daerah pesisir Jawa yang ingin melepaskan diri. Kenapa? Karena para adipati-adipati ini tidak mengakui kekuasaan dari Sutawijaya di Mataram. Namun, segala pemberontakan dan ketidakpengakuan yang terjadi itu berhasil dikalahkan dan diatasi sampai mendapat masa kejayaan ketika dipimpin oleh Sultan Agung. Kepemimpinan yang berhasil dari Sultan Agung ini tidak bertahan lama. Karena sepeninggal Sultan Agung, Mataram terkena politik divide et impera atau politik pecah belah oleh Belanda, sehingga kondisi kerajaan pun menjadi sangat-sangat lemah dan wilayah kekuasaan pun semakin kecil dan mengecil. Selanjutnya kita akan mempelajari apa saja bukti yang menunjukkan bahwa Kesultanan Mataram ini adalah kesultanan maritim. Yang pertama, perekonomian Mataram ternyata bercorak agraris dan maritim, teman-teman. Dan yang kedua, Mataram menjadi negara pengekspor beras dan aktif mengembangkan perdagangan ekspor di pesisir utara Jawa. Dan yang ketiga, tanggung jawab pelabuhan-pelabuhan ini dipegang oleh para temenggung yang langsung bertanggung jawab terhadap Sultan Mataram itu sendiri. Oke, kalau tadi kita bertualang ke daerah Sumatera, sekarang ini Jawa, dan kita beralih ke kerajaan maritim Islam yang kelima. Kita beralih ke timur Indonesia, tepatnya di wilayah Sulawesi, yakni Kesultanan Goa Talo, atau disebut juga dengan Kesultanan Makassar. Pada awalnya, di wilayah Makassar ini banyak sekali terdapat kerajaan-kerajaan kecil. Salah dua di antaranya adalah Kesultanan Goa dan Talo. Dan pada tahun 1528, untuk mengamankan kegiatan ekonomi dan kekuatan mereka bersama, kerajaan Goa dan Talo ini pada akhirnya membentuk persekutuan yang akhirnya membentuk Kesultanan Goa dan Talo. Raja Goa, Daeng Mandrabia, akhirnya menjadi Raja Goa Talo. Yang pertama bergelar Sultan Alauddin. Sedangkan Raja Talo, Karaeng Mantoaya, menjabat sebagai Perdana Menteri dan bergelar Sultan Abdullah. Perkembangan selanjutnya, Kesultanan Makassar akhirnya mampu untuk tumbuh dan berkembang menjadi negara maritim yang sangat kuat pada era di masanya. Hal tersebut terjadi karena Kesultanan Goa Talo berhasil menguasai daerah-daerah strategis yang ada di Sulawesi. Kemunduran mulai dirasakan Kesultanan Makassar setelah terjadi kekalahan antara Sultan Hasanuddin atas VOC Belanda, sehingga terpaksa menandatangani perjanjian Bongaya yang tentu saja isinya itu sangat merugikan dan membuat Makassar perlahan-lahan mengalami kemunduran. Hal tersebut juga memaksa Makassar untuk mengalihkan perekonomiannya dari yang tadinya bercorak maritim menjadi bercorak agraris untuk bertahan hidup. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai bukti kemaritiman Kesultanan Makassar. Apa buktinya, Pak Eki?
Buktinya adalah wilayah Makassar ini strategis untuk menghubungkan perdagangan barat dan timur sehingga menjadi bandar utama perdagangan. Bisa teman-teman lihat di peta di wilayah Brangka 5 Romawi di Sulawesi Selatan. Itu adalah pusat dari Kesultanan Makassar. Posisinya yang strategis dan dengan pelabuhannya Sumbaopu mampu untuk menghubungkan perdagangan yang ada di barat dan timur Nusantara. Yang teman-teman tahu di mana di timur ini ada wilayah yang sangat penting yakni Maluku yang menjadi penghasil rempah-rempah utama, terutama lada. Kemudian orang-orang Makassar ini terkenal sebagai pelaut yang ulung ya, yang memiliki perahu layar, lambu dan pinisi sehingga mampu mengamankan wilayahnya secara militer dan mampu untuk menjelajahi lautan untuk melakukan perdagangan di sekitar perairan yang ada di Nusantara bahkan di dunia. Sehingga tidak heran ya kalau kita di masa kecil dulu sering mendengar lagu Nenek Moyangku Seorang Pelaut ya, karena memang fakta sejarahnya orang Indonesia sudah terlahir sebagai pelaut yang tangguh dan hebat ya, jadi kita harus berbangga. Tapi tunggu dulu Pak Eki, tadi kan dibilang bahwa orang-orang Makassar ini sudah berlayar hingga keliling dunia. Lalu apa buktinya? Buktinya, menurut catatan dari Tom Piers, orang-orang Makassar ini telah berdagang sampai ke Malaka, Jawa, Borneo, Negeri Siam, dan juga semua tempat yang terdapat antara Pahang dan Siam. Hal tersebut membuktikan bagaimana ketangguhan dari pelaut Makassar ini. Bukti selanjutnya, Kesultanan Makassar ternyata kaya akan beras, daging, dan kapur barus hitam dan menjadi komoditas utama perdagangan mereka. Selain itu, Makassar memiliki hukum perniagaan. Hukum adat tersebut disebut dengan Ade Aloping Loping Bicarana Pabalue. Kita masuk ke Kesultanan Maritim yang terakhir, yang keenam, Kesultanan Ternate Tidore. Yang pertama, Kesultanan Ternate. Kesultanan ini didirikan oleh Baab Masyur Malamo pada 1257 dan Islam berkembang pesat pada masa Sultan Zainal Abidin, di mana pada masa itu Islam dapat diterima sebagian besar oleh masyarakat Ternate. Pada tahun 1512, pada saat bangsa Portugis mulai masuk ke Maluku untuk mencari rempah-rempah, dan pada tahun 1521 pada saat bangsa Spanyol menyusul masuk ke Maluku, hal tersebut memberikan dampak yang cukup banyak pada pola perdagangan dan perekonomian yang ada di Kesultanan Ternate, teman-teman. Jadi kedatangan dari bangsa Portugis dan bangsa Spanyol yang memburu rempah-rempah yang ada di Ternate ini pada akhirnya membuat keadaan ekonomi dan ketentraman yang ada di Maluku ini terganggu, teman-teman. Maluku menjadi tidak damai karena ada praktek monopoli perdagangan rempah-rempah di sana. Selanjutnya kita akan membahas mengenai Kesultanan Tidore. Kesultanan ini berdiri pada tahun 1322 dan menguasai sebagian wilayah Halmahera Selatan, Pulau Buru, Ambon, dan pulau-pulau di pesisir Papua Barat. Pada waktu itu, Kesultanan Tidore itu berada di bawah bayang-bayang kekuasaan Kesultanan Ternate, yang membuat Sultan Mansur menerima baik ketika Spanyol datang pada tahun 1521 dengan tujuan untuk mengimbangi kekuatan dari Kesultanan Ternate.
Namun, tindakan dari Sultan Mansur tersebut ternyata menjadi bumerang bagi Kesultanan Tidore itu sendiri. Karena pada akhirnya nanti Kesultanan Ternate dan Tidore ini mengalami perang saudara karena diadu domba oleh Spanyol dan Portugis yang hanya memanfaatkan mereka. Kesultanan Tidore mencapai puncak kejayaannya pada masa Sultan Nuku, sehingga mampu menentang dominasi VOC di Maluku. Dan kemundurannya tentu saja disebabkan oleh politik adu domba yang dilakukan oleh bangsa asing. Dalam hal ini adalah bangsa Spanyol. Dan selanjutnya kita akan membahas mengenai bukti-bukti kemaritiman dari Kesultanan Ternate dan Tidore. Yang pertama, Ternate ini yang kita tahu, yang bahkan dunia juga tahu bahwa Ternate menjadi salah satu pusat perdagangan rempah-rempah ya, khususnya cengkih, yang merupakan komoditi yang sangat laku, yang sangat berharga pada masa itu, yang tidak hanya dicari oleh pedagang dari dalam negeri tapi juga luar negeri. Kemudian yang kedua, Ternate Tidore ini memiliki armada laut yang kuat, sehingga Raja Ternate pada waktu itu, Sultan Ba'bullah, berhasil menguasai pulau-pulau yang ada di sekitar wilayah Maluku, sehingga beliau mendapatkan julukan Raja 72 Pulau. Bukti selanjutnya, yang terakhir, adalah fakta bahwa kerajaan Ternate Tidore ini memiliki armada laut yang kuat karena memiliki kapal kora-kora yang ramping sehingga lincah dalam berbagai pertempuran laut dan tidak bisa diremehkan oleh lawan-lawannya. Oke, itu saja penyampaian materi yang bisa Bapak sampaikan hari ini. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Salam Historia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.